Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gibran Eza Sanjaya, NRP 0820040031 dari program studi D4 Teknik Perpipaan. Kali ini saya akan menjelaskan dan sekaligus mempresentasikan hasil dari mata kuliah metode elemen hingga dengan pembahasan tugas besar analisa tegangan pada rangka tangki oli darurat yang telah diberikan untuk penyelesaian dalam tugas besar ini. Yang pertama-tama adalah mengenai pembahasan dari tugas besar presentasi ini adalah yang pertama mengenai diskusi soal dan nantinya akan membahas mengenai data-data yang diberikan dan sekaligus model rangka desain dari model trusnya. Yang kedua adalah sifat material dan dimensi batang secara singkat, yaitu mengenai sifat kematerialan dan juga ukuran dari dimensi batang untuk model truss. Yang ketiga adalah model dan juga mesh 2 dimensi, menjelaskan mengenai pemodelan atau bentuk model saat penggunaan software Salome dengan geometri dan juga mesh pada software Salome. Dan yang terakhir adalah hasil analisa dengan visualisasi para view, yaitu pembahasan mengenai hasil dari model mesh dan juga model truss yang sudah dirancang. Itu. Selanjutnya yang pertama adalah mengenai deskripsi soal. Soal yang diberikan ada mengenai 3 gambar. Yang pertama adalah pada gambar dengan sudut dengan model 3 dimensi. Yang kedua adalah sisi 2 dimensi dengan ukuran atau tinggi L, dan yang terakhir adalah bentuk ukuran pada persegi pada rangka, yaitu dengan ukuran L. Jadi dengan tinggi dan juga lebar yang sama pada soal ini. Dan L ini adalah hasil perhitungan dari yang telah diberikan pada soal dengan nilai sebesar 3,38 meter. Data yang selanjutnya adalah dari tangki juga diberikan pembebanan tersendiri, yaitu dengan nilai 50 kg tangki secara kosong. Dan juga ada beberapa data yang diberikan, dengan pertama yaitu adalah volume pada tangki. Volume pada tangki sudah diberikan dengan rumus pada soal dan didapat dengan nilai besaran sebesar 4.688,89 liter, yang nantinya ini akan dikonversi ke satuan metrik, yaitu meter kubik, dikarenakan rumus yang digunakan semuanya dalam satuan metrik atau meter. Jadi didapatkan untuk meter dengan volume 4,68889 meter kubik. Selanjutnya yang diketahui dari tangki ini adalah berat jenis dari atau massa jenis dari fluida, yaitu sebesar 900 kg per meter kubik. Dan yang terakhir, untuk mendapat gaya pada tangki ini dikarenakan pada rangka yang bekerja adalah gaya tekan ke arah bawah yang searah dengan sumbu Z, didapatkan gaya pada tangki ini sebesar, atau gaya ini diperoleh dari perkalian antara massa jenis dikali volume dan dikali nilai gravitasi. Dan nilai gravitasi ini adalah sebesar 9,81 meter per sekon kuadrat atau percepatan gravitasi. Hasil dari gaya ini diperoleh dari perkalian dari volume dikali dengan massa jenis dan dikali dengan nilai gravitasi. Dikarenakan juga diketahui bahwa berat kosong tangki adalah sebesar 500 kg. Dan hasil yang diperoleh yaitu gaya sebesar 41.898,20981 Newton yang bekerja pada tangki. Yang selanjutnya adalah sifat material dan dimensi batang.
yang diberikan pada soal diketahui bahwa material ini merupakan berbahan baja atau steel, dan juga dari material ini diberitahu bahwasannya modulus elastis dari bahan adalah sebesar 210 MPa dan yield stress untuk material adalah sebesar 420 MPa. Dan untuk ukuran dari dimensi batang ini adalah 0,0027 meter persegi. Berikut maka yang selanjutnya adalah pembahasan model dan mesh 2 dimensi, yang mana diberikan pada soal seperti pada deskripsi soal tadi adalah model rangka dengan 3 susun rangka berbentuk kubus yang diberi penyangga yang berada di titik diagonal atas yang bersumbu di titik tengah dari sisi bawah persegi seperti di model ini. Jadi ini akan tersusun. Jadi untuk pemodelan yang pertama adalah untuk menggambar dari model paling bawah, yaitu di bagian persegi ini, yang nantinya gambar ini yang khususnya yang di bawah ini adalah model yang berpisah atau elemen yang terpisah, dikarenakan sesuai dengan gambarnya di sini terdapat titik yang berbeda antara di sebelah sini dan juga di sini. Dan yang selanjutnya dari model ini nanti digambar dengan satu persatu elemen yang nantinya juga akan ditranslasikan ke atas sebanyak 3 tingkat dan model seperti berikut, dan juga di sisi samping tampak seperti ini dengan persegi dan juga segitiga di bagian tengahnya. Dari model ini sesuai dengan ukurannya yaitu sepanjang L atau 3,38. Dari model ini juga akan dibuat mesh. Meshnya akan keluar seperti dengan model dikarenakan dari mesh ini tidak ada surface atau permukaan, dan hanya terdapat elemen atau batang yang bekerja pada rangka yang akan menjadi dasar pada mesh juga. Nah, berikutnya merupakan dimensi yang diberikan sudah sesuai dengan yang diberikan dengan soal, yaitu sebesar 3,38 meter. Dilihat yang pertama yaitu dari sisi yang paling bawah yaitu pada persegi, titik sini sampai sini ada 3,38. Seperti pada di sini, titik sisi ini dan juga di sini juga memiliki nilai 3,38. Setelah pada pengukuran inspection dimension minimal distance pada software Salome, dan ketinggian tiap bagian juga sesuai dengan soal yaitu 3,38, atau di sini juga tertera DZ sebesar 3,38. Seperti itu untuk inspeksi dari dimensi kesesuaian dari soal yang telah diberikan. Berikutnya adalah merupakan hasil analisa pada gaya reaksi di tumpuan setelah mesh yang digunakan. Dari hasil gaya reaksi ini kami peroleh dari hasil output dari Calculix, yaitu file dengan jenis tipe yaitu DAT, yang mana pada file tersebut sebenarnya terdapat beberapa kumpulan gaya, namun salah satunya adalah force yang akan menjadi analisa pada gaya reaksi di tiap tumpuan. Pada sisi kanan terdapat pembahasan terkecil yaitu gaya reaksi pada tumpuan yang merupakan fixed support atau di bawah berada pada titik nodal 1, 3, 5, dan 7. Hasil yang diperoleh adalah sebesar 10.474,55 Newton yang bernilai positif. Bagaimana saya dapat memberikan titik nodal ini pada titik 1, 3, 5,
5 dan 7, saya melihat ini pada file output yang setelah kita convert dari UNV, dari mesh kita convert dari mesh kita outputkan ke UNV. Setelah itu pada kalkulus kita convert pada UNV unical converter. Dari situ terdapat titik, yaitu dengan penamaan saya sebelumnya, yaitu penggrupan pada titik pada model mesh tadi pada slide yang sebelumnya. Pada pemodelan saya membuat grup. Yang pertama adalah fix support, ya ini adalah pada bawah dari titik tumpuan. Karena kenapa saya memberikan nama fix support, titik yang ada pada bawah ini tidak akan bergeser atau tidak mempunyai derajat kebebasan. Nah, pada fix support ini akan memberikan gaya atau akan berlaku gaya, yaitu sebesar gaya yang sudah diberikan dari beban dari tangki, yaitu 40.000 sekian, 41.000 sekian. Kenapa yang kita dapat adalah sebesar 10.000? Dikarenakan pada bagian atas pemodelan ada 4 titik yang menjadi penyangga. Secara langsung adalah gaya sebesar 41.898,20981 akan dibagi menjadi 4 yang diperoleh dengan hasil 10.474,55 Newton yang bernilai positif atau bernilai ke arah Z atas. Seperti yang dilihat pada hasil DAT pada titik 1 ini, pada tabel ini memberikan penjelasan bahwasanya ada gaya searah Fx, Fy, dan juga Fz. Yang kita lihat adalah gaya yang bereaksi Fz karena dari beban tangki secara pemodelan kita menggunakan orientasi X, Y, Z, dan Z adalah menggambarkan ketinggian atau elevasi. Untuk GH reaksi yaitu ada pada titik 1 sesuai dengan yang kita peroleh dari file DAT, yaitu 1,0474,55 pangkat 10 pangkat 4 yang diartikan yang mana ini nanti akan dikonversi ke kesatuan yang lebih yang tidak memakai 10 pangkat 4, yaitu sebesar 10.000. Titik 1, 3, 5, 7 akan bernilai sama karena pada prosesi penggrupan titik 1, 3, 5, 7 ini merupakan titik yang dipilih sebagai titik fix support. Yang selanjutnya, gaya yang bekerja pada titik 25, 26, 27, dan 28 merupakan presentasi atau representasi dari gaya yang diberikan sebelumnya. Mohon maaf karena ada tipe penulisan yang sebenarnya ini adalah 10.474,55 Newton. Nilai ini juga sesuai dengan hasil nilai yang bekerja atau hasil dari gaya reaksi. Yang membedakan adalah gaya adalah arah dari gaya. Arah yang diberikan dari gaya ini atau pada titik 25 sampai 28 ini adalah minus, karena hal ini mengacu pada sumbu Z, bahwasanya kalau ke arah bawah saya memakai pengertian yaitu minus ke arah bawah dan plus adalah ke arah atas. Jadi pada titik ini seharusnya dengan besaran yang sama namun dengan arah yang berbeda, dan yang saya dapat dari file DAT adalah hasil yang sesuai dengan perkiraan saya, yaitu sebesar 10.474,55 Newton dengan perbedaan nilai arah gaya.
seperti itu. Dan titik 25, 26, dan 27 ini merupakan titik dari pembebanan yang saya dapat juga dari hasil output konversi saat memakai software Calculix. Baik, selanjutnya adalah pembahasan mengenai perpindahan atau displacement pada rangka. Hasil yang diberikan ini divisualisasikan pada software ParaView, yang mana software ParaView ini juga sebelumnya diproses dengan software Calculix. Pada kasus ini, dengan data yang saya masukkan diperoleh yaitu dengan perpindahan seperti gambar ini, warna merah dengan hasil 0 dan juga biru memiliki hasil minus. Yang mana displacement ini tidak akan bergeser, berarti yang mengartikan bahwasanya pada desain rangka ini dengan pembebanan seberat 10.474,55 Newton tidak akan menyebabkan pergeseran pada titik-titik yang berada. Jadi pada rangka, titik-titik yang sudah diberikan akan sama sekali tidak bergeser walaupun itu berada pada titik paling bawah, yaitu pada titik 1357 atau ini 1357 yang berwarna merah dengan nilai 0, tetapan 0. Jadi dengan sifat material, dengan dimensi dari batang dan juga beban ke arah sumbu X ke bawah, ini tidak akan menyebabkan pergeseran sama sekali pada desain di rangka tersebut, sesuai dengan hasil yang sudah divisualisasikan oleh ParaView. Baik, selanjutnya merupakan pembahasan terakhir, yaitu mengenai tegangan normal yang bekerja pada elemen truss atau pada batang. Yang menjadi highlight selanjutnya adalah apakah dari rangka tersebut dengan material yang sudah diberikan dan juga sifat-sifat dari material ini akan menyebabkan kegagalan atau failure pada rangka. Nah, dari hal ini dapat dijawab dengan visualisasi ParaView juga. Setelah hasil proses yang sudah dilakukan dengan Calculix, dengan Salome untuk pemodelan geometri dan juga penggambaran untuk mesh atau pembuatan mesh, dan juga Calculix untuk pemrosesan, dan terakhir adalah ParaView untuk melihat hasilnya. Yang diperoleh adalah seperti berikut. Pada titik-titik tertentu akan memiliki stres yang lebih tinggi. Contohnya pada 4 elemen yang utama atau pilar utama, saya menyebutnya ini adalah pilar utama. Pilar utama ini memberikan nilai stres paling tinggi, apalagi pada titik-titik yang menjadi bagian beberapa sambungan ya, antara atas dan bawah ini akan berwarna merah, dan pembagiannya ini akan secara merata. Sebelumnya saya juga akan menjelaskan pada slide ini kenapa hasil ini juga merata, dikarenakan pembebanan yang diberikannya pun merata pada tiap truss. Jadi dari bawah sampai atas ini akan berwarna sama di tiap sectionnya, namun hanya akan berbeda di nilainya saja atau pewarnaannya. Nah, sama juga pada stress, yaitu tiap bagian atau sectionnya ini akan memberikan warna yang sama. Pada bawah sendiri atau yang berwarna merah ini merupakan nilai tertinggi, yaitu sesuai dengan ParaView digambarkan nilainya sebesar 1,3 E plus 07, atau bisa kita konversikan sebesar 1,3 kali 10 pangkat 7, yang mana ini
akan menjadi jawaban apakah pada rangka ini akan terjadi kegagalan. Sebelumnya menjelaskan mengenai dari hasilnya, yaitu dari beberapa titik juga akan memberikan stres yang kecil, seperti pada titik yang bersilang diagonal ini merupakan titik-titik yang memiliki stres yang lebih kecil daripada titik yang jadi sumber utama, dikarenakan hal ini stres yang sudah bertumbuh di atas ini akan dibagi-bagi oleh rangka-rangka ini hingga pada titik yang di tengah ini pun stres yang diberikan yaitu lebih kecil daripada titik yang lainnya, karena dari titik ini juga stres pada ini sudah terbagi dengan titik yang di atasnya. Dan juga pada sisi yang tegak ini, atau saya menyebutnya pilar utama ini, merupakan titik yang menjadi tegak lurus dari gaya. Jadi nilainya akan lebih besar daripada titik yang menjadi persilangan pada model rangka tersebut. Dari yang diperoleh adalah dengan rentan 1,3 plus E07 sampai 4,7 E pangkat 04, yang mengartikan bahwasanya di titik inilah yang berwarna biru itu memiliki nilai stres yang sangat-sangat kecil, yaitu jauh dari kata kegagalan. Dikarenakan kegagalan adalah nilai yang seharusnya melebihi ambang yang bisa ditentukan atau bahan yang sudah difabrikasi, ini akan menyebabkan kegagalan jika melebihi dari yield stress dari bahan baja, yaitu sebesar 420 MPa. Dan yang divisualisasikan oleh ParaView hanya memberikan nilai maksimal sebesar 1,3 MPa. Jadi untuk mega ini adalah 10 pangkat 6, yang tadinya adalah 1,3 pangkat 7 dikonversi menjadi 13 pangkat 10 pangkat 6. 10 pangkat 6 ini yang saya konversikan lagi menjadi megapascal. Nah, karena nilai 13 megapascal ini yang dimulai dari modal, dan nilai dari yield stress dari baja ini adalah 420 megapascal, dapat disimpulkan bahwasanya model dari rangka ini atau dari model truss ini akan jauh atau tidak akan terjadi kegagalan, karena melihat perbandingan dari yang ambang batas yang diberikan adalah 420 megapascal, dan yang terdapat dari hasil analisis adalah hanya sebesar 13 megapascal, dengan perbandingan sangat-sangat jauh, dan kemungkinan besar tidak akan terjadi kegagalan pada model yang sudah dirancang. Itu dengan gaya sebesar 10.474,55 Newton yang diberikan oleh tangki tersebut. Baik, ini merupakan presentasi terakhir dari hasil analisa dari rancangan oli darurat atau untuk tugas besar metode elemen hingga. Cukup dari saya mengenai untuk presentasi hasil yang sudah saya kerjakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.